Jika buaya yang hilang, bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Demikian juga Bapamu yang di surga, tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 12-14. Pada tanggal 30 September 1997, polisi negara bagian Florida, Mike Taylor, menangkap buaya terpanjang di samping dermaga kapal di Danau Munro, Florida. Buaya itu panjangnya lebih dari 14 kaki dan beratnya 800 pon. Buaya ini telah berkeliaran di dermaga kapal selama beberapa tahun. Kehadiran buaya ini, meski tidak melukai siapapun, tentu membuat suasana di sekitar dermaga terasa tegang. Tidak ada yang merasa nyaman dengan keberadaan buaya besar yang bisa muncul tanpa peringatan, menakuti nelayan dan pemilik rumah yang berada di sekitar danau. Berbeda dengan buaya besar yang mengerikan, domba adalah makhluk yang lembut, menggemaskan, dan rentan. Karena sifatnya yang jinak, kita cenderung menyayangi mereka. Domba dalam banyak cara lebih mudah untuk dicintai daripada buaya besar yang sering kali dianggap sebagai makhluk yang mengerikan dan sangat menakutkan. Mungkin itulah sebabnya Yesus menggunakan kisah tentang domba yang hilang dan gembala yang mencarinya untuk menggambarkan kasihnya terhadap orang-orang yang hilang. Jika Yesus bercerita tentang mencari buaya yang hilang, itu akan menjadi cerita yang sangat berbeda. Namun Yesus mengajarkan kita untuk menantang diri kita untuk mencintai dan mencari bahkan mereka yang paling sulit untuk disayangi, yang karena kejahatan dan sifat buruknya, mungkin kita anggap sebagai buaya dalam hidup kita. Mereka yang mungkin penuh kebencian, keegoisan, atau bahkan kekerasan. Sebagai pengikut Kristus, kita diajarkan untuk mengikuti teladannya dalam mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini mungkin sedikit mudah ketika orang yang hilang itu lembut dan mudah didekati. Tetapi ketika orang yang hilang itu adalah mereka yang memiliki karakter atau perilaku yang sulit diterima, seperti mereka yang berbuat jahat atau tidak menyenangkan, yang kadang-kadang kita anggap lebih mirip dengan buaya daripada domba, karena keras kepala atau sikapnya yang tidak mau berubah. Ini merupakan pergumulan di dalam menjangkau orang tersebut. Namun, kabar baiknya adalah bahwa Tuhan Yesus sedang menjalankan misi pencarian dan penyelamatan untuk semua, tidak peduli betapa jahatnya dianggap oleh orang lain. Dan ini tentu tidak mudah, apalagi jika yang kita anggap seperti buaya ini sering melukai perasaan kita, sehingga hanya lewat pergumulan, penyerahan diri, penyangkalan diri, dan selalu minta kekuatan dan kehadiran Tuhan Yesus dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya baru dapat dilakukan. Apakah kita siap untuk mengikuti panggilan Tuhan Yesus untuk mencari dan menyelamatkan bahkan mereka yang sulit kita kasihi, yang mungkin kita anggap sebagai buaya? Dan apakah kita menyadari bahwa Tuhan juga sedang mencari kita, meskipun kita sendiri mungkin merasa tidak layak untuk diselamatkan? Tetaplah berdoa, Tuhan Yesus mengasihimu.